Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Sabilil Khairi Salvia dengan NIM 211360034. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sifat-sifat dan jenis lapisan tanah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sifat-sifat tanah. Nah, sifat-sifat tanah ini dapat dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, sifat fisik tanah. Yang kedua, sifat kimia tanah, dan yang ketiga, sifat biologi tanah. Yang kita akan bahas pertama kali ini yaitu sifat fisik tanah. Nah, sifat fisik tanah ini memiliki 9 komponen. Di antaranya adalah tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, warna tanah, suhu tanah, langas tanah atau kelembapan, permeabilitas tanah, porositas tanah, dan drainase tanah. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara partikel debu, pasir, dan serta lempung dalam suatu massa tanah. Tekstur tanah ini sangat berpengaruh terhadap daya serap air, ketersediaan air dalam tanah, infiltrasi, dan laju pergerakan air. Selanjutnya ada struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan atau pengikatan dari butir-butir tanah yang membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, serta kemantapannya. Struktur tanah ini juga bisa berubah dari struktur tanah aslinya dikarenakan aktivitas atau kegiatan manusia, seperti petani yang sedang membajak sawah, yang kedua pemupukan, ketiga pengolahan tanah yang dapat merubah struktur asli tanah. Selanjutnya, terdapat konsistensi tanah. Konsistensi tanah ini merupakan sifat fisik tanah yang menunjukkan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi suatu tanah pada berbagai kelembapan. Atau dalam kata lain bisa juga kita sebut sebagai reaksi tanah ketika mendapatkan tekanan seperti gejala gelincir, kegemburan, kelihatan, dan kelekatan tanah. Biasanya konsistensi tanah juga dipengaruhi oleh tekstur tanah, bahan organik tanah, kadar koloid, dan lengas tanah. Selanjutnya ada warna tanah. Setiap tanah memiliki perbedaan warna. Hal ini disebabkan karena tingkat bahan organik yang terdapat dalam tanah. Semakin tinggi tingkat organiknya, maka semakin gelap juga warna tanah. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya terdapat suhu tanah. Suhu tanah ini merupakan sifat fisik tanah yang berpengaruh dalam kegiatan perkecambahan atau mikrobiologi. Jadi semakin tinggi suhu tanah, maka semakin tinggi pula kegiatan perkecambahan dan kegiatan mikrobiologi yang terjadi. Selanjutnya ada langas tanah. Langas tanah atau sering juga kita sebut sebagai kelembapan pada tanah. Langas tanah dalam pengertiannya yaitu kandungan air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang terdapat di atas tanah. Air yang terdapat di pori-pori dan merupakan air tanah tidak termasuk dalam lengas tanah ini. Pada dasarnya, seberapapun keringnya tanah, maka di dalam tanah tersebut selalu ada terkandung lengas tanah di dalamnya. Selanjutnya permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah merupakan kecepatan air merembes ke dalam tanah, baik secara horizontal maupun vertikal melalui pori-pori tanah. Pada umumnya permeabilitas ini dipengaruhi oleh tekstur tanah. Jadi semakin padat tanah itu maka tingkat permeabilitasnya semakin rendah. Yang selanjutnya porositas tanah. Porositas merupakan perbandingan dari pori-pori dalam tanah terhadap volume massa tanah. Porositas ini dinyatakan dalam bentuk persentase biasanya. Untuk tanah yang mampu dengan mudah dan cepat dalam peresapan air, maka tanah ini disebut dengan tanah poros. Jadi jika tanah itu mudah menyerap air, maka sebutan bagi tanah ini yaitu tanah poros. Contohnya, tanah poros misalnya tanah berpasir, dan tanah tidak berporos misalnya tanah lempung. Selanjutnya, drainase tanah.
Drainase tanah merupakan kemampuan tanah dalam mengalirkan serta mengatuskan kelebihan air yang ada di dalam tanah maupun di permukaan tanah. Drainase yang buruk akan menyebabkan air ini menggenang di atas permukaan tanah. Jadi, solusi yang dapat kita lakukan yaitu untuk membuat saluran air. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia tanah. Jadi sifat-sifat kimia tanah ini kita dapat bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bahan organik, yang kedua unsur hara pada tanah, yang ketiga pH tanah. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, bahan organik. Bahan organik yang tersisa dari sisa-sisa hewan dan tanaman yang ada di dalam tanah. Pupuk hijau, pupuk kandang, kompos, kotoran dan lendir cacing, serangga, serta binatang-binatang besar lainnya. Kadar organik ini di dalam tanah bisa diketahui melalui warna tanah. Nah, kembali lagi kepada materi sebelum sifat fisik tanah tadi. Jadi, keduanya saling berkaitan. Jadi, semakin tinggi tingkat organik dalam tanah, maka semakin tinggi juga semakin gelap juga warnanya, warna tanahnya. Yang kedua, unsur hara. Unsur hara merupakan unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan dimanfaatkan oleh tanaman sebagai nutrisi dan bahan makanan. Jadi, unsur hara ini sangat penting bagi tumbuhan. Sebab di tumbuhan juga memerlukan zat hara selain oksigen dan karbon dioksida. Jadi, semakin tinggi unsur hara dalam suatu tanah, maka semakin bagus dalam proses penyediaan makanan dan nutrisi bagi tumbuhan. Yang ketiga, pH tanah. pH tanah merupakan sifat kimia tanah yang menunjukkan tingkat kadar keasaman tanah. Jadi pH normal tanah ini biasanya berkisaran antara 6,6 hingga 7,5. Nah, jika pH tanah ini rendah berkisar 4,0, maka hal ini dapat menyebabkan tanah ini memiliki sifat racun dikarenakan meningkatnya unsur di dalam tanah. Yang berikutnya sifat biologi tanah. Terdapat 4 sifat biologi tanah. Yang pertama, total mikroorganisme tanah. Yang kedua, jumlah fungi atau jamur tanah. Yang ketiga, jumlah bakteri pelarut fosfat. Yang keempat, total respirasi tanah. Kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, total mikroorganisme tanah. Jumlah mikroorganisme tanah berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Ketersediaan mikroorganisme tanah yang cukup tinggi menunjukkan adanya keseimbangan komponen dalam tanah seperti makanan, energi, serta temperatur yang cukup. Jadi, jika mikroorganisme di dalam tanah itu cukup tinggi, maka sangat baik untuk tumbuhan. Kita semakin bagus tanahnya. Kedua, jumlah fungi atau jamur dalam tanah. Fungi atau jamur pada tanah berperan sebagai dekomposisi bahan organik pada bahan tanah yang bersifat asam. Yang ketiga, jumlah bakteri larut fosfat. Merupakan bakteri tanah yang berperan dalam mempengaruhi perubahan organik dengan cara melarutkan kandungan fosfat yang ada dalam tanah. Selanjutnya, keempat, total respirasi tanah. Total respirasi tanah merupakan pengukuran dari respirasi tanah yang akan menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang horizon tanah. Nah, horizon tanah ini terbagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama terdapat horizon O, yang kedua horizon A, yang ketiga horizon E, yang keempat horizon B, yang kelima horizon C, dan yang keenam horizon D atau R. Horizon O terletak pada bagian paling atas lapisan tanah. Jadi terletak di atas, lapisannya mengandung bahan organik dari pelapukan dan juga terkandung humus di dalamnya. Horizon A merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk di permukaan tanah, terdiri atas berbagai topsoil. Horizon E, lapisan ini berada di bawah permukaan tanah yang sudah tidak memiliki kandungan mineral yang cukup besar. Horizon E ini kerap kali melekat pada jenis horizon A dengan tujuan menggantikan lapisan tersebut. Yang keempat, horizon B.
Proses dari terbentuknya horizon B ini berada di bawah horizon A, E, O yang sudah mengalami perkembangan sebagian besar hingga dari seluruh struktur dari batuan asli dicirikan hilang pada horizon ini. Yang kelima, horizon C. Horizon C ini merupakan lapisan bahan induk tanah. Proses penciptaannya disebabkan oleh sedikit proses pedogenik dan tidak memiliki karakteristik seperti horizon O, A, E, juga B. Letaknya berada pada lapisan tanah terbawah yang terdiri atas batuan dasar yang melapu. Horizon D atau R. Horizon D atau R ini merupakan horizon yang tercipta dari batuan yang sangat padat. Pada area ini belum sempat terjadi pelapukan pada batu-batuannya. Seperti inilah gambar horizon pada tanah. Ini lapisannya, ada horizon O terletak pada bagian paling atas yang terdapat humus dan bahan organik lainnya. Yang kedua horizon A seperti ini gambarannya. Yang ketiga horizon B. Yang ketiga selanjutnya ini setelah seperti itu lah gambarannya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya baru belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.